Jadi kulil haqqa walau kana muron. Ya, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Ya, kadang kebenaran itu ketika disampaikan bisa jadi membuat yang mendengar kupingnya agak panas ya. Bisa jadi begitu ya. Tapi kalau sebagai nasihat ya dengan kalimat-kalimat yang hikmah ya, dengan kalimat-kalimat yang baik ya, mau izatin hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Insya Allah orang yang mendengarkan pun, orang yang dinasehati itu ya tidak akan sampai sakit hati. Tetapi harus disampaikan, Pak. Ya, jadi tugas ulama itu menasehati siapapun, termasuk menasehati pemimpin. Ya, jadi, nah jangan sebaliknya, di mana ulama justru bergantung ya apa yang dimaui oleh pemimpin, tidak begitu. Ya, ulama zaman salafus soleh, ya, apalagi masa kenabian para sahabat tabiin tabiut tabiin itu fungsi itu berjalan, Pak. Nah, yang dimaksud dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, ini kurang lebih maknanya adalah seseorang menyampaikan ayat-ayat Allah tapi bukan untuk kepentingan akhirat. Nah, ya, seseorang menyampaikan ayat-ayat Quran atau katakanlah dalam hal ini berdakwah lah, katakanlah begitu, tapi bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentingan Islam, bukan untuk kepentingan umat ini secara umum, ya, tetapi untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang dikatakan sebagai menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, seberapa besar pun imbalannya, ya. Karena kadang-kadang ada seseorang menyampaikan ayat-ayat Allah untuk kepentingan politik misalnya, sehingga dia ingin mendapatkan jabatan-jabatan yang tinggi, ya, untuk kepentingan dunia, untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan pujian dan lain-lain. Ya, nah inilah yang disebut dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Salah satu ayat di dalam Al-Quran yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 41. Ya, di mana ayat ini sebenarnya asbabun nuzulnya itu adalah terkait dengan kebebalan orang-orang Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi yang sampai kepada masa-masa kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, ya, mereka terus turun temurun dan sampai hari ini, ya, mereka juga masih menunjukkan kebebalan mereka, ya, yang hari ini menjajah umat Islam di Palestina itu adalah kaum Yahudi yang merupakan Bani Israel. Yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 41 ini dikatakan, Allah katakan wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Ya, dan berimanlah kalian terhadap apa yang telah aku turunkan, yang telah membenarkan apa yang ada pada kalian. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang Bani Israel ini pada masa-masa kenabian baginda Nabi Muhammad SAW agar mereka beriman kepada Al-Quran, di mana Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat yang diturunkan kepada nenek moyang mereka, ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 41 ini ada 4 pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang sampai masa-masa kenabian baginda Nabi Muhammad SAW mereka tidak mau mengimani Al-Qur'an dan mereka banyak sekali kemudian justru memalsukan atau memanipulasi, ya, ayat-ayat Taurat. Termasuk juga mereka tidak mau membenarkan kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pesan pertama dari surat Al-Baqarah ayat 41 ini dikatakan, ya, wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, maksudnya musaddiqal lima ma'akum, yang telah membenarkan apa yang ada pada kalian. Ya, apa yang ada dalam mereka itu maksudnya adalah kitab Taurat. Jadi Al-Quran itu membenarkan Taurat, membenarkan adanya Taurat, membenarkan adanya Zabur, membenarkan adanya Injil. Ya, meskipun pada hari itu tentu isi Al-Quran, isi Taurat itu sudah tidak sebagaimana aslinya. Nah, ini pesan pertama. Mereka diperintahkan untuk mengimani Al-Quran. Yang kedua, wala takunu awwala kafirin bih. Ya, kemudian wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyya yafattakun. Ini bunyi lengkap ayatnya begitu, Pak.
Jadi setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengimani Al-Qur'an, mereka dilarang untuk menjadi orang-orang yang mengkafiri Al-Qur'an, ya, menjadi bagian dari orang-orang pertama yang mengingkari kebenaran Al-Qur'an. Wala takunu awwala kafirin bih. Artinya apa? Seharusnya mereka itu adalah orang-orang pertama yang mengimani kebenaran Al-Qur'an. Karena apa? Mereka sudah faham terlebih dahulu tentang kitab Taurat itu. Di mana di dalam Taurat itu banyak sekali pembenaran terhadap akan hadirnya Nabi akhir zaman. Akan hadirnya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Ya, lalu kemudian mengapa oleh Allah dikatakan mereka menjual ayat-ayat itu dengan harga yang murah? Allah katakan wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku ini dengan harga yang murah. Ya, karena mereka mengotak-atik Taurat itu, Pak. Mereka mengotak-atik ayat-ayat yang ada di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa itu untuk kepentingan mereka. Ya, untuk kepentingan materi, untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan penghormatan. Ya, jadi para pendeta-pendeta pada masa itu mereka menyembunyikan, ya, kalau dalam bahasa Yahudinya rohib-rohib mereka itu menyembunyikan kebenaran Al-Qur'an karena mereka tidak mau kehilangan kehormatan. Ya, karena kalau mereka mengakui kebenaran Al-Qur'an lalu kemudian mereka mengakui kebenaran kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, maka mereka bisa jadi akan kehilangan jamaah mereka, ya, mereka akan kehilangan materi yang mereka dapatkan dan seterusnya. Dan ini kan terjadi sampai hari ini, ya. Lalu ayat ini diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iyaya fattakun. Maka hendaknya hanya kepadakulah kalian bertakwa, ya. Jadi ini surat Al-Baqarah ayat 41. Ya, jadi 4 perintah atau 4 pesan yang disampaikan Allah ini ditujukan kepada Bani Israel. Pertama, mereka diperintahkan untuk mengimani Al-Qur'an yang membenarkan adanya Taurat, kemudian mereka diperintahkan atau dilarang untuk mengkafiri atau mengingkari kebenaran Al-Qur'an, ya, di mana seharusnya mereka adalah menjadi orang-orang pertama yang mengimani kebenaran Al-Qur'an. Lalu ketiga, mereka dilarang untuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Artinya mereka dilarang untuk menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan dunia, ya, dan yang keempat mereka diperintahkan untuk hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kira-kira asbabun nuzul, ya, artinya sebab turunnya ayat yang terkait dengan larangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah ini. Nah, lalu apa kaitannya dengan hari ini kalau kita kaitkan dengan Al-Qur'an? Ini pun relevan, Pak, kalau kita bisa sampaikan hari ini. Hari ini banyak orang yang ketika mereka menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk kepentingan akhirat. Ya, ada yang seperti itu. Ya, tapi lebih kepada kepentingan dunia, keuntungan-keuntungan duniawi, ya, keuntungan materi, keuntungan jabatan. Ini bisa kita lihat biasanya kalau pada musim kampanye. Betul, ya? Ya, mereka sampaikan ayatnya benar, gitu. Hadisnya benar, tapi penempatannya salah. Penempatannya hanya digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan salah satu calon tertentu atau salah satu partai tertentu, misalnya. Nah, ini bahaya, ya, bisa dianggap sebagai tashtaru bi ayati tsamanan qalila tadi, ya, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ya, apapun jabatan yang akan didapatkan, sebesar apapun materi yang diberikan. Nah, ulama itu di sini ujiannya di sini, Pak. Ya, ulama itu ujiannya di situ. Imbalan dunia yang kemudian bisa jadi menjadi satu motivasi yang lebih dipentingkan daripada imbalan akhirat nanti. Ya, padahal dakwah itu adalah menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah tanpa ada tendensi lain. Ya. Jadi kulil haqqa walau kana muron. Ya, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Ya, kadang kebenaran itu ketika disampaikan bisa jadi membuat yang mendengar kupingnya agak panas, ya. Bisa jadi begitu, ya. Tapi kalau sebagai nasihat, ya, dengan kalimat-kalimat yang hikmah, ya, dengan kalimat-kalimat yang baik, ya, mau izatin hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Insya Allah orang yang mendengarkan pun, orang yang dinasehati itu ya tidak akan sampai sakit hati. Tetapi harus disampaikan, Pak. Ya, jadi tugas ulama itu
menasehati siapapun, termasuk menasehati pemimpin. Ya, jadi, nah jangan sebaliknya, di mana ulama justru bergantung, ya, apa yang dimaui oleh pemimpin, tidak begitu. Ya, ulama zaman salafus soleh, ya, apalagi masa kenabian para sahabat tabiin tabiut tabiin itu fungsi itu berjalan, Pak. Ya, dari ulama itu benar-benar harganya ya nggak bisa dihargai ya secara materi dunia. Imam Syafi'i misalnya, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambali, termasuk kemudian generasi-generasi sesudahnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau mereka mau, ya mereka bisa menempati posisi-posisi penting di pemerintahan, tapi tidak ada yang kemudian mereka tergiur, gitu ya. Bahkan pada salah satu masa kekhilafahan itu eh, kalau nggak salah Imam Bukhari, ya, beliau itu diminta untuk datang untuk mendidik keluarga khalifah. Khalifah itu penguasa negara besar ya Pak ya. Jadi diminta untuk membimbing agama keluarga salah seorang khalifah gitu ya. Imam Bukhari tidak mau datang ya. Jadi ilmu itu didatangi, ilmu itu bukan mendatangi, begitu kira-kira yang disampaikan. Ilmu itu didatangi, ya, bukan mendatangi. Jadi berani menolak seperti itu dalam rangka apa? Dalam rangka mendidik, ya, dalam rangka membina umat, ya, supaya mempunyai atau memposisikan ayat-ayat Allah itu pada posisi yang benar, ya. Jadi sekali lagi tidak boleh dakwah itu untuk apa namanya, dalam rangka untuk kepentingan dunia, mencari jabatan, materi atau pujian, ya, sehingga kemudian harus menyembunyikan ayat-ayat tertentu atau menyamarkan ayat-ayat tertentu. Ya, jadi dakwah itu intinya adalah untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan baginda Nabi, ya, dan untuk kepentingan umat secara umum. Nah, ini dakwah. Jadi kira-kira begitu, Pak. Ya, nah kalau terkait dengan imbalan materi yang diberikan, sebagaimana pekan lalu saya sampaikan juga, ya kadang-kadang ya kalau kemudian karena dakwah itu seseorang diberikan apa bisyarah ya kalau dalam bahasa kita itu apa uang transport atau amplop dan seterusnya ya itu nafkah yang halal diterima, tidak ada masalah, tidak apa-apa ya, tetapi tidak boleh menjadi motivasi utama ya. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan.